Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke wix.com Bapak Ibu ya. Kita ketik di sini di browser kita wix.com. Nah, lalu Bapak Ibu, jika Anda belum pernah membuat akun di wix.com, ya Anda bisa pilih di sini ya untuk daftar dulu. Ya, kita klik aja sign in. Nah, lalu di sini ya Bapak Ibu nanti masukin ya untuk mendaftar. Kalau belum pernah membuat akunnya, Anda bisa masukin di sini sign up ya, sign up. Lalu masukin email, lalu ketik lagi email Anda, dan buat password, lalu ketik ulang password Anda, lalu sign up. Nah, kalau Anda sudah pernah membuat, Anda tinggal login. Nah, kebetulan saya sudah membuat, ya, saya login dengan email saya. Oke, nanti akan masuk seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tampilan seperti ini untuk membuat new site. Ya, kita pilih create new site. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan menggunakan template yang sudah ada. Nah, jadi saya sudah pilih template yang sesuai, ya, yang cocok, yang simple tapi bagus ya. Nanti Bapak Ibu sini pilih community aja, tulis ya, community event ya. Bapak Ibu pilih community event, lalu klik next. Ya. Nah, di sini Anda tulis nama website yang ingin Anda buat. Nah, saya contohkan di sini misalkan tes aja ya, tes. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya nama untuk website Anda tuliskan di sini ya. Misalkan produk Anda apa gitu ya, ditulis di sini. Tapi saya pakai nama tes dulu, lalu klik next. Nah, di sini akan tampil seperti ini apa yang Anda inginkan untuk ditambahkan ke website Anda. Nah, Anda nggak usah pilih lain lagi, hanya tinggal klik next aja. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Yang Bapak Ibu lakukan adalah pilih begin with a template. Ya, klik di sini begin with a template. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini template-template yang kita bisa gunakan. Nah, saya udah pilih template yang sederhana tapi bagus ya. Nah, Bapak Ibu pilih dalam bagian community, lalu pilih event production. Nah, kita akan praktek sama-sama dengan menggunakan template yang ini. Ya, kita template yang wedding videographer, kita pilih aja ya. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi udah ada bagian-bagiannya ya, kita bisa buat home, about, service, portfolio, testimoni dan lain-lainnya. Ya, jadi ini lebih mudah untuk kita gunakan template ini ya, karena sudah mewakili seperti yang ingin kita buat. Nah, lalu kita pilih di sini edit this site. Nah, nanti akan loading ya. Nah, sudah muncul ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kita bisa gunakan nanti. Ada add element, add section, menu, page, set themes ya, add apps, media, start blogging, booking, nah lain-lain ya. Jadi kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sebelah sini untuk kita membuat landing page dari wix.com ini. Ya, oke. Kita lihat di sini ada apa aja, nanti kita akan praktekkan sama-sama ya. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah siapkan ya dalam bentuk Word atau Notepad ya, isi dari landing page yang ingin Anda buat ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang kita bisa edit ya. Misalkan nama Anda, nama produk Anda adalah toko Anda misalkan yang saya tadi contohkan misalkan grosir safety. Nah, kita ganti di sini ya, Bapak Ibu, grosir. Nah, seperti itu. Jadi gampang, tinggal ganti aja, klik, kita ganti ya. Lalu berubah, ya kan? Nah, di sini juga kita bisa ganti. Ini kan bentuknya video. Kita bisa ganti videonya. Kita change video, kita pilih ya. Lalu kita ambil video yang kita mau pakai. Nah, kalau belum ada di sini kita upload ya dari media. Lalu upload dari komputer Anda dan kita pilih video dari produk yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan saya sudah simpan di sini videonya.
Nah, nanti akan muncul di dalam kumpulan dari video atau gambar yang kita akan buat. Ya, di sini lagi uploading. Nah, ini selesai ya. Langsung kita klik, kita tambahkan ke page kita. Nah, langsung berubah ya di sini videonya. Nah, ini juga kita bisa ganti dengan judul atau kita ganti dengan nama dari produk kita. Ya, saya ganti sini dengan nama dari produk. Oke, ya seperti ini. Ya, ini kita bisa rapikan juga, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau susunannya seperti ini, kita bisa ganti-ganti. Ya, lalu di sini saya akan tambahkan sesuai dari susunan yang sudah kita siapkan ya, template susunan landing page-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan headline. Oke, headline dari landing page kita. Saya masukin yang ini. Nah, lalu kita pasang di sini, Bapak Ibu. Ya, saya tambahkan di sini, edit text. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, lalu kita tambahkan lagi teks berikutnya. Nah, kalau mau menambahkan teks, kita pilih add element, ya, lalu pilih teks. Nah, pilih teksnya yang mana? Kita bisa ambil, ya, sesuai dengan ukuran yang kita ingin pakai. Nah, misalkan saya pakai untuk subtitle, saya pakai yang ini. Heading 2. Nah, kita taruh di bagian sini. Oke, nah lalu kita ambil lagi subtitlenya. Oke, kita pasang edit text. Paste di sini, ya, lalu kita rapikan. Nah, kalau kita mau ganti color, warna dari teksnya, kita bisa pilih yang ini, color, ya. Nah, kita bisa ganti warnanya. Kita blok dulu ya supaya dia berubah. Lalu kita ganti warna dari, nah bisa ganti-ganti ya semuanya tuh. Oke, kita pilih warna yang sesuai. Lalu setelah itu kita bisa rapikan. Nah, di sini ada kotak ya Bapak Ibu. Ini kotak ini kita bisa ganti juga ya dengan tulisan yang kita inginkan, misalkan hubungi kami. Nah, lalu akan diarahkan kemana? Kalau kita mengarahkannya ke WhatsApp kita bisa pilih linknya di sini, ya, ganti dengan WhatsApp kita, atau pilih ke section yang ada, section contact. Nah, nanti akan diarahkan ke section contact, ya. Nah, nanti di sini sudah ada webnya, page untuk kontaknya, nanti sudah muncul langsung di sana, ya. Oke, jadi saya pilih yang ini aja, session contact, lalu klik done. Oke, nah lalu berikutnya kita akan masuk di bagian berikutnya, yaitu paragraf section yang kedua, yaitu adalah interest, desire. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini section. Ya, section baru. Ya, kita tambah section baru di sini, add section. Jadi ada bagian yang baru ya. Nah, di situ kita pilih untuk itu saya tambahkan yang bagian, ya, saya tambahkan dengan pilihan yang ini, welcome ya. Pilihan welcome. Nah, ini kita bisa tambahkan dari interest minat tadi yang kita sudah copy. Lalu kita rapikan. Ya, posisinya rata tengah, dan kita bisa bikin bold atau kita bisa perbesar juga size-nya. Nah, seperti itu. Ya, lalu kita ambil lagi yang berikutnya ini ya, kalimat berikutnya kita copy lagi, lalu kita masukkan ke teks yang kedua ini.
Nah, paste lagi di sini, kita rapikan. Oke, ya sudah lebih rapi. Nah, oke. Nah, ini tombol Start Now. Kita lihat di sini isinya kemana. Kita bisa ganti juga ya. Ya. Nah, ini ikutin seperti ini juga nggak masalah. Tetap bisa ya. Karena akan diarahkan ke section yang Start Now. Ya, oke. Atau kalau kita nggak mau pakai, kita bisa hapus. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian yang nama produk. Ya, nah kita ambil di sini nama produknya. Nah, lalu kita buat section baru. Ya, section baru. Kita pilih sectionnya adalah promotion. Ya, lalu kita ambil, saya pilih yang ini ya untuk promotion untuk nama produknya. Nah, lalu kita tambahkan di sini. Ya. Nah, lalu kita masukin nama produknya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa rapikan juga. Kalau misalkan ini terlalu besar, kita bisa kecilin. Oke. Lalu deskripsi dari produknya kita juga ambil dari sini. Ya, saya copy sampai sini. Lalu saya masukkan ke sini. Ya, V. Oke. Nah, sudah langsung jadi ya. Nah, tombol ini kalau misalkan Anda ingin supaya customer Anda bisa menghubungi Anda, kita ganti tombol yang ada di sini ya dengan hubungi kami, atau misalkan klik di sini ya, klik di sini misalnya, lalu kita tambahkan link. Nah, link ini akan saya arahkan ke WhatsApp. Jadi saya pilihnya web address, lalu saya ambil kontak WhatsApp yang sudah saya buat sebelumnya di sini. Ya, lalu kita tempel di sini. Ya, seperti itu. Nah, klik done. Nah, lalu nanti di sini akan langsung bisa ketika customer Anda klik, nanti akan langsung diarahkan ke WhatsApp. Ya. Nah, lalu saya akan tambahkan juga gambar dari produknya. Saya pilih media di sebelah sini. Lalu saya ambil gambar lewat laptop ya. Saya klik upload dari komputer saya. Lalu saya tambahkan di sini gambar dari produknya. Oke, setelah ada gambarnya saya tambahkan ke page. Nah, akan muncul seperti ini, kita tinggal rapikan. Ya, kalau terlalu besar kita bisa kecilin. Tinggal rapikan, kita susun di sini. Nah, yang penting Bapak Ibu perhatikan ada titik-titik garis ini, jangan sampai melewati garis-garis yang ini ya. Apa yang kita desain jangan sampai melewati garis titik-titik ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke section berikutnya, yaitu tentang tadi sudah interest, sudah produk, sudah, lalu deskripsi. Ya. Nah, deskripsi produk kita buat dalam bentuk bullet point. Ya, jadi kita pilih di sini judul dari deskripsi produknya, lalu kita buat section baru lagi. Nah, untuk ini saya juga tambahkan dalam bentuk seperti seperti ini ya. Section pilih-pilihannya. Nah, lalu saya masukkan di sini. Apa keunggulan ya.
Oke. Lalu saya ambil lagi deskripsinya. Ini kan dalam bentuk paragraf ya. Tapi lalu saya masukkan di bagian teks yang ini, edit text. Langsung saya paste di sini, Ctrl V. Nah, sudah selesai semua ya. Lalu saya tambahkan. Nah, saya tambahkan lagi gambar. Ya, saya tambahkan gambar, saya ambil dari gambar yang di laptop, upload media, lalu upload from computer. Nah, lalu saya masukkan gambar yang saya sudah siapkan. Oke, saya pilih ini. Nah, saya tambahkan di sini gambarnya. Oke. Ya, seperti ini ya. Lalu kita masuk lagi ke section berikutnya di bagian fitur, manfaat, produk. Ya. Nah, ini juga kita bisa siapkan manfaat dari produk Anda berupa foto ataupun tulisan. Ya. Nah, saya tambahkan di sini section baru lagi. Tambahkan sini section baru. Ya, lalu saya pilih service. Ya, saya pilih service. Untuk bisa menambahkannya, saya pilih service yang tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah service dari istilahnya service ataupun feature-feature yang kita mau tampilkan ya. Nah, saya tampilkan dari sini, ambil dari tulisan yang ada, saya tampilkan di sini beserta gambarnya itu saya ambil. Nah, saya ganti di sini deskripsinya. Nah, lalu saya ganti namanya di sini. Ya, saya atur posisi ke atas, pindahin. Oke, ya. Nah ini gambarnya saya juga ganti, change image, ambil gambar dari media, upload media. Ini. Oke, lalu saya pasang di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita nggak perlu, kita bisa hapus. Ya, tombol kita hapus, kita delete aja, langsung hilang. Kita rapikan. Nah, berikutnya, nah kalau misalkan kita ada bisa ganti. Oke, seperti ini ya. Nanti kalau misalnya untuk gambar berikutnya kita juga tinggal pasang aja, sama seperti tadi ya. Tinggal ganti di sini, change image, ambil gambar yang ingin kita pasang. Kalau belum ada kita ambil dari laptop kita. Nah, lalu kita tambahkan, choose image. Ya, nanti akan berubah di sini. Nah, service yang lainnya kita tinggal tambahkan juga.
Ya, yang kedua, misalkan ini fiturnya, manfaatnya. Itu, ya. Jadi tinggal copy paste aja, Bapak Ibu. Jadi supaya lebih, karena kita udah buat kerangkanya, akan lebih mudah untuk kita membuat landing page tersebut. Oke, nah udah kan? Nah sama, tinggal lakukan hal yang sama di berikutnya. Nah setelah itu, kalau ini terlalu luas, kita bisa naikin ya. Nah kita bisa rapihkan lebar dari sectionnya, dari halamannya, kita bisa rapihkan. Oke, selanjutnya kita lihat urutan berikutnya adalah tentang testimoni. Ya, nah kita pilih testimoninya, kita bisa ambil section baru, tambahkan add section, lalu kita pilih yang testimonial. Nah, kita ambil testimoni, saya pilih yang ini ya tampilannya. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat testimoni dalam bentuk teks ataupun gambar. Nah, saya mau ganti teks ini dengan gambar. Ya, jadi saya hapus, delete. Lalu saya tambahkan media dari sini. Lalu saya ambil show more gambar. Nah, saya ambil gambar yang sudah disiapkan dari screenshot. Ya, screenshot dari setiap testimoni ya yang saya dapatkan. Oke, saya pilih. Nah, lalu saya pasang di sini. Oke, nah kita bisa rapikan nih. Ya. Kita bisa susun testimoninya, rapikan di sini bisa 2 gambar, saya tambahkan lagi gambar berikutnya. Show more, lalu tambah upload image, upload from komputer, lalu saya ambil gambar berikutnya, screenshot berikutnya, ya, nah kita tinggal rapikan. Nah ini jangan sampai melebihi garis yang titik-titik ya, jadi kita rapikan aja. Nah seperti itu. Nah, lalu ini kan sebenarnya ada tiga slideshow ya yang kita bisa pakai. Nah, kita bisa klik aja di sini, lalu kita ganti manage slide ya untuk pindah ke slide kedua. Nah, ini kan slide kedua ya. Kita ganti dengan gambar lagi. Nah, ambil lagi gambarnya. Oke, jadi screenshot yang berikutnya saya pasang lagi di sini. Ya. Nah, ini misalkan saya mau pasang satu, ya udah sini satu aja. Lalu bisa masuk ke slide yang berikutnya, slide ketiga. Jadi Anda juga bisa tambahkan kalau misalkan ingin menambah lagi slide yang baru, Anda bisa tambahkan ya atau duplicate slide. Ya, saya masuk ke slide yang ketiganya, saya ganti juga tulisan ini dengan gambar. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, udah jadi nih testimoni. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian setelah testimoni about us ya. Nah, about us saya copy juga di sini. Lalu saya masukkan bagian about us, ini udah ada ya. Nah, kita tinggal ganti about us. Oke, deskripsinya kita ganti dengan deskripsi dari about us kita. Nah, setelah kita rapikan supaya nggak terlalu jauh jaraknya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita bisa naikin juga. Ya, jadi garis-garis yang
kita bisa tentukan garis ini ada tanda-tanda pink, itu untuk menentukan lurus-lurusnya ya, dan kira-kira ada data tengah atau belum gitu. Nah, seperti ini. Setelah itu kalau misalnya ini kita bisa naikkan. Nah, ini our service tadi kita udah nggak pakai ya, udah pakai ya. Kita hapus aja. Ya, oke, kita sudah hapus ya section portfolionya. Lalu kita di sini pilih bagian about sudah. Ini testimoni juga kita tadi sudah buat ya, kita hapus saja. Oke. Nah, berarti kita tinggal tambahkan section FAQ. FAQ saya akan tambahkan section kontak ya, kontak dulu saya tambahkan section kontak. Nah, saya pilih yang ini. Oke, nah kita tinggal ganti. Ya, kita tinggal ganti kontaknya. Di sini kontaknya kita ambil email, nomor telepon seperti itu ya. Ganti emailnya, terus ganti nomor teleponnya. Nah, ini juga kita bisa tambahkan di sini ya, untuk mereka bisa follow sosial media kita. Nah, kalau misalnya kita set di sini ya, klik. Nah, kita bisa ganti Facebook dengan kita tambahkan link untuk mereka bisa mampir ke Facebook atau fanpage kita. Ya, di sini jadi Anda tambahkan link dari fanpage Anda ya, username-nya apa. Oke, nah ini ada pilihan new window, artinya kalau misalkan orang tersebut klik Facebook yang tombol icon Facebook ini nanti akan berpindah ke new window ya, jadi nggak numpuk di window yang sama, jadi kita tetap pilih biarkan defaultnya new window. Oke, dan lalu kita berikutnya kalau ada Twitter kita tambahkan, kalau nggak ada kita hapus. LinkedIn juga saya nggak pakai, nah saya pakainya yang Instagram ya. Instagram kita ganti linknya juga dengan link Instagram dari toko Anda. Oke, dan nah setelah itu selesai Bapak Ibu, kalau misalkan Anda ingin menambahkan icon yang lain, misalkan icon WhatsApp, nah saya bisa tambahkan di sini. Ya, atau icon yang lain bisa ada Pinterest, ada yang lain, ada yang Anda miliki, atau YouTube juga Anda boleh tambahkan ya. Saya tambahkan di sini WhatsApp. Nah, saya masukkan di sini link dari WhatsApp-nya. Ya, tambahkan link nih, tombol ini kita klik. Nah, saya akan masukkan WhatsApp itu sesuai dengan kontak yang langsung ke WhatsApp saya yang ini. Link WA. Lalu kita paste di sini, pilihnya web address ya. Oke, dan setelah itu selesai, dan jadi sudah ada 3 icon sosial media. Nah, lalu saya akan tambahkan lagi setelah itu subscribe ya. Subscribe. Nah, saya pilih di sini subscribe. Yang ini. Lalu kita tambahkan di sini subscribe-nya adalah, Anda bisa pilih dari 2 contoh ini. Saya pakai yang pertama ya. Atau Anda sesuai dari yang Anda inginkan tulisannya, terserah ya. Nah, saya ambil lagi. Jadi saya ingin untuk mereka yang mau mendapatkan diskon spesial, mereka harus bisa mengisi subscribe ini dan bergabung ke email. Jadi nanti kita akan mendapatkan data email mereka. Ya, seperti itu. Nah, ini kita rapikan supaya dia rata tengah. Dan tulisannya bold, diperbesar.
Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti orang itu bisa isi email mereka untuk sign up dan kita bisa mendapatkan data email untuk kita bisa follow up ya. Nah, lalu berikutnya terakhir adalah FAQ ya. FAQ ini kita copy dulu. FAQ ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh setiap calon customer Anda. Nah, kalau kita menggunakan FAQ biasanya setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh kita bisa tambahkan di sini ya, sehingga customer Anda bisa langsung melihat, membacanya tanpa perlu bertanya dengan kita. Ya, kita bisa tambahkan FAQ ini yang bisa ditanyakan. Nah, kita masukkan dengan pilihan section-nya ya. Section-nya bisa ada di sini, ada basic, kita juga bisa pilih ya. Kalau untuk bentuknya yang kotak biasa, nah seperti ini bisa, atau kita mau tambahkan video juga bisa. Ini ada list, ada form, ini gunanya juga untuk membuat seperti list seperti ini ya. Nah, kalau untuk FAQ, kita cocoknya ambil yang ini aja, teks. Ya, teks saya pilih yang ini. Oke. Nah, hitam ini. Nah, kita tambahkan di sini FAQ tulisannya. Frequently asked question ya. Lalu kita ganti dengan grid text yang tadi. Nah, ini kan warnanya hitam ya. Nah, kita harus ganti dengan warna yang supaya sesuai. Kita blok dulu. Nah, pilihan warna di sini ya Bapak Ibu. Oke, kita ganti warnanya yang putih. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita tinggal rapikan. Nah, ini kalau kita mau bikin rata tengah, kita tinggal pilih juga. Seperti ini. Ya. Nah, kita bisa lihat ini rata tengah atau enggak ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini biasanya ada garis pink. Nah, ini berarti udah tengah nih. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selesai. Nah, kita tinggal rapikan yang ini ya. Kita bisa ganti juga di sini teksnya. Ya. By siapa misalkan nama Anda atau nama dari produk Anda ya. Oke, lalu di sini product related width-nya ini kita bisa edit juga ini supaya nggak kelihatan bikinan Wix ya. Nah, kita ganti misalkan Closure Safety. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita menyelesaikan ya bagian section-section yang ada, kita bisa preview ya. Kita bisa preview hasilnya apakah sudah sesuai. Ya, kita klik tombol preview di sini. Nanti kita bisa lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Ya. Nah, kalau kita klik di sini nanti akan diarahkan kemana nih? Diarahkan ke WhatsApp. Ya, udah benar ya. Oke, lalu kita bisa tes tombol-tombolnya apakah sudah sesuai. Nah, ini shop. Nah, ini shop ini kita tadi belum diarahkan kemana-mana nih sepertinya. Ya, kita rapikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tadi yang produk itu, oh ya, di sini kita belum tampilkan tulisan ya. Kita kembali ke editor, back to editor. Nah, saya tambahkan di sini hubungi untuk harga spesial. Saya tambahkan di sini teks dengan tulisan ini. Ya, lalu saya tambahkan di sini supaya orang itu menghubungi kita jika ingin bertanya harganya. Jadi harga bisa ditampilkan, bisa juga lewat
tombol ya untuk mereka bisa dapatkan harga. Itu tergantung masing-masing ya. Kalau saya maunya biar mereka menghubungi saya dulu, jadi saya minta untuk dia klik ya. Klik di bawah ini untuk dapatkan harga spesial. Nah, itu. Untuk info harga, misalkan ya info harga, untuk info mendapatkan harga spesial. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini shop now ini kalau kita nggak perlukan, kita bisa hapus juga. Ya, kita delete aja. Nah, dari ini kalau misalnya udah rapi, lalu, nah udah selesai ya, Bapak Ibu ya. Setelah selesai kita jangan lupa save dulu ya. Kita save. Nah ini kita bisa ganti namanya. Ya kalau kita belum buat nama kita bisa ganti namanya. Tapi kalau kita udah punya nama ya kita kasih nama kita di sini. Nama dari link yang nanti akan Anda buat. Nah saya contohkan ini my site aja tes dulu ya. Oke. Oke, nah, nama ini unik ya Bapak Ibu. Kalau udah ada yang pernah pakai dia nggak bisa lagi. Nah, nanti bisa diedit juga namanya. Kalau misalkan kita mau ganti dengan nama yang lain. Ya, setelah itu dan, nah kita lihat previewnya. Apakah sudah sesuai? Nah, jadi kalau misalkan kita preview kita bisa klik ya setiap tombol yang ada ini kita bisa klik. Nah, ini kan hubungi kami langsung ke kontak nih diarahkannya. Berarti kontaknya kita bisa rapikan juga. Ya di bagian kontaknya kita nanti rapikan. Ini belum pindah ke kontak. Ya. Lalu kita ganti ke change image. Ya, lalu kita pilih gambar. Oke, ganti gambarnya. Nah, ini juga kita ganti misalkan dengan warnanya saya ganti. Oke. Nah, ini juga kita tinggal lengkapi ya. Alamat dari toko kita. Ya, seperti itu. Email juga kita ganti dengan email kita. Telepon kita ganti ya. Jadi tinggal diganti-ganti aja Bapak Ibu karena kita udah punya template jadi lebih gampang. Nah, ini kalau misalkan dia isi ya, nama, email dan WA dia akan terkirim ke WA kita. Ke email kita. Ya, seperti itu. Nah, emailnya yang sudah terdaftar ya, yang kita daftarkan. Oke. Nah, terus yang ini bagian yang bawah ini kalau kita nggak mau gunakan kita hapus. Klik di sini aja, klik. Lalu delete ya, klik di tengah-tengah delete. Ya, hapus, hilang ya. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu paham gimana cara menggunakannya. Bapak Ibu tinggal desain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Nah, lalu ini kita lihat di sini juga ada social bar. Kita klik di sini ya. Untuk kita bisa membuat social bar-nya, set social link. Nah, ini kan kalau misalkan belum dibikin, kita juga bisa tambahkan linknya di sini disesuaikan Bapak Ibu dengan link dari toko di fanpage Anda atau Facebook Anda.
Oke, ini kita misalnya pakai, kalau ada YouTube kita tambahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan link sosial medianya juga di sebelah sini kiri. Oke. Nah, kalau kita lihat yang bagian ini, mobile versinya ya, kita juga mau preview. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Sepertinya ada yang salah nih. Ya, kenapa dia ada di atas nih, kontak us-nya. About us-nya. Nah, saya bisa mau pindahkan caranya. Kita balik dulu ke editor. Ya, nah ini kita bisa pindahkan. Kalau misalkan dipindahkan ke bawah, kita geser aja ini ya. Move to section down. Nah, seperti itu ya. Ini juga move to section down. Berarti kita taruh di bawah nanti. Oke. Lagi, saya mau taruh di bawah aja buat tasnya. Jadi kita bisa rapikan sesuai mau section mau dipindah-pindahin juga bisa. Ini juga call ini saya pindahin ke bawah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, tinggal dirapikan sesuai yang Anda inginkan. Udah selesai nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal publish, lalu Bapak Ibu tinggal lihat hasilnya. Nah, ini link yang kita miliki ini seperti ini ya. https://oranghuang.com .wixsite.com nama dari link Anda. Ini bisa diganti ya. Kalau mau ganti linknya nanti tinggal diedit aja. Dan ini kan ini link yang saya udah buat seperti ini, tinggal view site ya. Nah, ini bisa di-copy dan ini link ini di-copy untuk Bapak Ibu sebarkan sebagai link yang dipromosikan.